Sebelum lanjut episode 138-140, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Merasa kehilangan. Episode 138. Apa katamu? Bibi sangat marah dan merasa kehilangan muka di depan teman-temannya. Dia memintanya untuk pergi. Orang lain tercengang karena mereka tidak menyangka manajer lemah ini akan membalas Bibi seperti ini. Bagaimanapun, ayahnya adalah bos besar dari sebuah perusahaan besar. Saya minta maaf tetapi ini adalah perintah dari bos. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk pergi dan tidak pernah kembali. Manajer itu berkata tanpa ekspresi. Baru saja, dia menerima telepon dari bosnya. Pertama, dia dimarahi. Kemudian, dia diminta memanggil penjaga untuk segera mengawal Bibi dan teman-temannya keluar. Ini adalah perintah. Jika dia tidak bisa memenuhinya, maka dia akan dipecat. Dia pikir dia salah dengar barusan, tapi bosnya terdengar seperti sedang diancam oleh seseorang. Dia tahu bahwa dia pasti harus mengusir Bibi, apapun yang terjadi. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Beraninya kamu membuatku pergi. Bibi marah. Tidak ada yang pernah berani berbicara dengannya seperti ini. Orang-orang lainnya hanya bisa memandangnya dengan mata terbelalak. Jadi itu benar. Hanya butuh 2 panggilan telepon terpisah untuk membuat Ibu Jacqueline memukulinya dan membuat Bibi meninggalkan bar. Ini luar biasa. Pesta ulang tahun benar-benar hancur. Wajah orang-orang ini menjadi pucat lagi, mereka ketakutan di hati mereka. Apakah Richard juga akan menelepon dan membuat orang berurusan dengan mereka? Suruh 10 penjaga keamanan segera datang ke kamar pribadi. Manajer itu meliriknya dan langsung berbicara melalui walkie-talkie. Cek kamu. Bibi berkata dan mengangkat tangannya untuk menamparkan manajer. Kepala manajer tersentak ke belakang ketika salah satu pipinya memerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, 10 penjaga keamanan yang tinggi dan kuat berlari mendekat. Pengelola. Mereka menatap manajer yang berwajah bengkak itu dengan heran. Buang semua orang di kamar pribadi ini keluar dari bar. Manajer memerintahkan dengan dingin. Tapi, bukankah ini Bibi? Salah satu penjaga keamanan ragu-ragu. Bibi sering berkunjung ke bar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalnya? Mereka tidak mengira manajer akan memaksa mereka mengusir Bibi. Apakah kamu perlu aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Kata manajer dengan wajah dingin. Ya Pak. 10 penjaga keamanan berkata serempak dan segera mengangguk, wajah mereka juga menjadi tanpa ekspresi. Nona Bibi, tolong bekerja sama dengan kami. Kemasi barang-barang Anda dan segera tinggalkan bar. Anda. Teriak Bibi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah seorang penjaga keamanan, wajahnya merah karena marah. Beraninya kau membuatku pergi. Satpam ini langsung terperangah dan tidak ada yang berani bergerak. Kalian tidak menginginkan pekerjaanmu lagi, kan? Manajer itu mendengus. Setelah 10 penjaga keamanan saling memandang, mereka segera mengulurkan tangan untuk mengambil Bibi dan menyeretnya pergi. Dia berjuang dengan liar. Aku akan meminta ayahku untuk membunuh kalian semua. Kalian semua. Apakah ada di antara Anda yang membutuhkan saya untuk mengulanginya lagi? Manajer memiringkan kepalanya dan melihat orang lain yang berdiri terpaku di tanah. Ngeri, orang-orang ini segera pergi ke kamar pribadi untuk mengemasi barang-barang mereka dan berlari keluar. Manajer kemudian memasang senyum minta maaf dan hormat saat dia berjalan ke kamar pribadi Richard. Bibi diusir bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Dia sangat marah sehingga dia merasa ingin membunuh seseorang. Orang-orang lain juga keluar dengan barang-barang mereka di tangan, terlihat sangat bingung. Beraninya mereka mengusirku, aku akan menelepon ayahku. Aku akan menutup barmu. Bibi sangat marah sehingga dia segera mengeluarkan teleponnya. Orang lain terkejut. Siapa orang ini? Hei, ayah, di mana kamu? Saya katakan, saya telah diganggu. Saya. Saat Bibi berbicara, dia melihat Richard dan Yolanda berjalan keluar dari ruangan. Halo putriku, siapa yang menggertakmu? Katakan padaku dengan cepat. Suara marah dari suara ayahnya bisa terdengar dari telepon. Saya. Tepat ketika dia akan terus mengeluh, dia melihat Mercedes-Benz berhenti di bar. Ini adalah mobil pemilik bar.
Dia mengenalnya. Pintu terbuka. Seperti yang diharapkan, dia adalah pemilik bar. Dia berjalan ke arah Richard dengan seringai di wajahnya dan mengatakan sesuatu kepadanya dengan hormat. Seolah-olah dia bisa berlutut dan menjilat sepatunya saat berikutnya. Bibi sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan ponselnya. Dia mengenal pemilik bar ini, yang juga memiliki kekayaan bersih jutaan dolar. Dia tidak bisa mempercayai matanya untuk melihat pria ini membungkuk kepada orang seperti Richard. Yang lain tidak mengenal pemilik bar tetapi mereka juga melihat Mercedes-Benz. Hanya bos besar yang mampu mengendarai mobil ini, namun dia terus meminta maaf kepada Richard. Mereka bingung. Hei, Putri, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Siapa yang menggertakmu? Katakan pada ayah, aku akan membalas dendam untukmu. Di telepon, suara ayah Bibi terdengar panik memanggil-manggil untuk meminta perincian. Ayah, kamu tahu pemilik Fuse Bar, bukan? Bibi sudah bingung. Ya, ada apa? Apakah dia menggertakmu? Ayah Bibi bertanya, tidak, aku melihatnya sangat sopan kepada seseorang. Jawabnya. Apa? Mengapa dia harus begitu sopan kepada seseorang? Tidak mungkin. Meskipun dia tidak punya banyak uang, dia menjalankan bar dan dia memiliki beberapa koneksi. Di Ocean City, dia tidak harus sopan kepada orang lain. Apa kau yakin melihatnya? Kata ayahnya. Tidak, dia sangat sopan kepada seseorang sampai-sampai dia hampir berlutut, katanya. Apa? Benarkah? Kalau begitu, putriku, sebaiknya kau cepat pergi. Jika Tuan Li bertingkah seperti ini, keluarga kita tidak akan mampu menyinggung perasaan orang itu. Kata ayahnya. Mendengar desahan ayahnya yang mengkhawatirkan di telepon, Bibi benar-benar tercengang. Hati-hati, aku sangat menyesal tentang hari ini. Kata pemilik bar kepada Richard dengan hormat. Richard mengangguk, mengeluarkan kunci mobilnya dan menekannya. Sebuah Porsche 911 menyala, dan Richard dan Yolanda masuk. Dia mengendarai Porsche 911. Gumam Bibi pada dirinya sendiri. Yang lain benar-benar takjub. Beberapa waktu yang lalu, mereka mengira bahwa dengan kekayaan Richard, dia hanya bisa mengendarai mobil seharga 10 atau 20 ribu dolar. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengendarai mobil sport seharga 5 atau 6 juta. Mobil ini sangat indah sehingga benar-benar membuat mereka takjub. Dengan geraman keras, mesin mobil menderu hidup. Itu kemudian berbelok dan menghilang ke kejauhan. Biancali, ingat, jangan datang ke barku nanti. Pemilik bar datang dengan wajah dingin. Siapa dia? Bibi sudah bingung. Dia orang yang bisa membuatmu menghilang dengan satu kata. Kata pemilik bar. Bibi sangat terkejut sehingga dia menjatuhkan ponselnya ke trotoar. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Bisakah dia benar-benar membuatnya menghilang? Dia ketakutan. Yang lain juga takut sampai-sampai salah satu dari mereka sudah jatuh ke tanah. Siapa yang mereka sakiti hari ini? Terima kasih telah membantuku hari ini, bisik Yolanda. Dia berhasil menyaksikan kemampuan Richard hari ini. Ketika dia berada di kamar pribadi tadi, Jacqueline Fredson telah berlutut di hadapan Richard, membungkuk padanya dan meminta maaf dengan marah. Semua ini hanya karena panggilan yang dilakukan Richard. Tidak masalah. Richard menggelengkan kepalanya dan mengendarai mobilnya ke kampus sekolah. Aku sering terjebak dalam situasi seperti ini setelah keluargaku bangkrut. Gumam Yolanda pada dirinya sendiri. Hari ini, jika bukan karena Richard, dia pasti sudah diusir oleh Bibi. Richard tidak mengatakan apa-apa. Yolanda telah melalui banyak hal, dan itu terlihat dari sikapnya saat ini. Kau bisa menurunkanku di sini. Aku akan berjalan sendiri, kata Yolanda. Richard mengangguk saat dia keluar dari mobil. Setelah melambai padanya, dia pergi. Yolanda menatap mobilnya dari jauh hingga menghilang dari pandangannya. Setelah hening beberapa saat, dia berjalan ke kampus. Pada saat itu, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan menjawabnya dengan enggan setelah melihat ide penelepon. Hei, Yolanda, aku benar-benar minta maaf hari ini. Aku harap kamu tidak menyalahkanku atas apapun yang terjadi hari ini. Itu suara Bibi. Dia terdengar sangat menyesal telah memperlakukan Yolanda dengan buruk hari ini. Biarkan aku mentraktirmu makan malam. Bagaimana kalau besok? Kita bisa bertemu di Hotel Luna, kudengar masakan di sana sangat enak.
Bibi menyarankan. Tidak, tidak apa-apa. Yolanda menggelengkan kepalanya dan siap untuk menutup telepon. Yolanda, jangan marah. Aku minta maaf padamu. Tolong jangan biarkan pacarmu melakukan apapun pada ayahku. Pinta Bibi. Tidak, dia tidak mau. Yolanda mengakhiri panggilan dengan tiba-tiba. Dia berbalik dan sekali lagi terdiam. Merasa tidak berdaya. Episode 139. Richard sudah kembali. Dia menelepon Gracia tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia sibuk dan memintanya untuk beristirahat lebih awal. Dia merasa tidak berdaya. Bukankah ini sudah hampir tengah malam? Dia tidak punya pilihan selain menutup telepon dan tidur. Richard bangun pagi-pagi dan langsung pergi ke alun-alun karena Yolanda menelepon untuk memberitahu dia bahwa Gracia ada di sana membagikan brosur. Karena hutangnya, Gracia sangat membutuhkan uang. Ketika dia keluar dari tempat parkir dan melewati toko Lara Jean, baik Lara maupun Charlotte tidak ada di sana. Hanya ada 2 karyawan di toko. Bisnis mereka cukup bagus pada jam ini. Lara pasti sekolah dan Charlotte pasti bekerja di toko BMW. Mereka berdua hanya bisa datang sesekali. Richard terlalu malas untuk repot. Segera, dia melihat Gracia membagikan brosur. Ketika Gracia pergi bekerja di alun-alun pagi ini, sudah lewat jam 9. Matahari cerah dan cuaca panas, yang membuatnya berkeringat. Dia terlihat tidak sehat, mungkin karena dia tidak cukup istirahat tadi malam. Hati Richard sakit ketika dia melihat ini. Dia segera membeli sarapan dan berjalan mendekat. Halo, saya dari perusahaan pelatihan, perusahaan kami. Gracia menyerahkan brosur itu kepada seorang pejalan kaki dengan senyum di wajahnya. Namun, wanita itu meliriknya dan melemparkannya ke tanah dengan tidak sabar. Dia berkata dengan jijik, belum pernah mendengarnya. Pasti tidak berguna. Setelah itu, dia pergi. Gracia melihat selebaran yang terinjak di tanah. Masih ada jejak kaki di sana. Dia menghela nafas, siap berjongkok untuk mengambilnya. Meskipun berpikir bahwa dia terbiasa bertemu orang yang tidak sopan seperti itu, dia masih merasa sedikit kesal. Begitu dia mengulurkan tangannya, orang lain mengambil brosur terlebih dahulu. Dia mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Richard, yang sedang menatapnya dengan wajah penuh perhatian. Gracia berdiri tegak dan bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu ada ujian besok. Kamu harus belajar. Istri, makan ini. Richard menyerahkan sarapan padanya. Kamu memakannya. Aku masih perlu membagikan brosur ini. Gracia menggelengkan kepalanya. Richard mengambil brosur di tangan Gracia dan memberinya set sarapan. Dia tertegun ketika dia berkata, aku akan melakukannya, kamu harus makan dulu. Richard berjalan ke tempat yang ramai tanpa menunggu tanggapannya. Dia berseri-seri dan mulai membagikan selebaran kepada orang banyak satu persatu. Gracia menatap Richard lalu kembali ke sarapan yang baru saja dia taruh di tangannya. Dia tersentuh dan tiba-tiba tersenyum pada dirinya sendiri ketika dia bergumam, bodoh, kamu membeli begitu banyak. Bagaimana aku bisa menghabiskan semua ini? Dia merasakan kehangatan di hatinya. Richard selalu sangat baik padanya. Mungkin dia tidak perlu mengincar pria kaya dan hanya bisa menetap dengannya sebagai suaminya yang pengasih. Gracia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Richard selesai membagikan brosur. Dia datang dan bertanya, istri, apakah ada susu kedelai yang tersisa? Saya haus. Ya, kata Gracia. Dia menyerahkan susu kedelai kepadanya tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja meminumnya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mencoba mengambilnya kembali. Jangan meminumnya, aku meminumnya. Namun, Richard sudah meletakkan bibirnya di sedotan dan menyesapnya. Dia merasa bahwa susu kedelai sangat manis hari ini. Baunya enak, kata Richard. Gracia tersipu. Bukankah ini ciuman tidak langsung? Dia berbisik, aku meminumnya. Richard tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyesap lagi dan sangat menikmatinya. Wajah Gracia menjadi semakin merah. Dia adalah suaminya, jadi bagaimana jika dia meminumnya? Istri, apakah kamu punya brosur lagi? Aku akan terus membagikannya untukmu, kata Richard setelah beberapa saat. Tidak, kamu harus pergi ke sekolah. Ujiannya besok, kata Gracia serius. Tidak ada perlu mendistribusikan begitu banyak brosur sekaligus. Istri,
bukankah kamu kekurangan uang baru-baru ini? Tanya Richard hati-hati. Setelah hening sejenak, Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Jika Anda kekurangan uang, saya dapat meminjamkan Anda terlebih dahulu. Richard menghela nafas. Dia mencoba lebih langsung, kami sudah tidur di ranjang yang sama sejak muda. Aku suamimu, mengerti. Aku mengerti, tapi aku benar-benar tidak kekurangan uang, Hahubi. Gracia mencoba menutupi dengan canggung. Richard sangat bersemangat. Sudah lama sejak Gracia memanggilnya seperti itu, dan nama itu terdengar sangat manis di bibirnya. Namun, dia menghela nafas mengetahui karakter Gracia. Dia sangat keras kepala. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba menjalankan perusahaan sendiri dan mempertahankannya sampai sekarang. Kenapa aku tidak membawakanmu beberapa bisnis? Kata Richard. Perusahaan dapat melatih orang dalam hampir semua hal. Dia bisa menelepon ibunya dan memintanya untuk menelepon staf hotel untuk datang untuk pelatihan. Juga, bar sedang mengalami renovasi juga. Dia bisa meminta mereka datang untuk berlatih juga. Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri. Gracia menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Richard menelepon Zelda main lagi. Dia mungkin ingin Zelda mengirim beberapa staf restorannya untuk pelatihan. Istri, kau. Richard menghela napas lagi. Lupakan saja, dia akan membantunya diam-diam. Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Jangan mencoba mengendur, masih ada ujian besok. Kata Gracia dengan serius. Richard hanya bisa mengangguk dan mengikutinya ke tempat parkir. Ketika Gracia melihat mobil sport Richard, dia sedikit terkejut karena dia belum pernah melihat mobil semahal itu di alun-alun sebelumnya. Dia menduga bahwa itu mungkin milik beberapa anak kaya secara acak. Istri, apakah kamu suka mobil sport? Richard menyeringai. Jika dia mengatakan dia menyukainya, dia tidak akan ragu untuk segera membelikannya. Tidak. Ini mobil yang kalian suka. Gracia menggelengkan kepalanya, membuka pintu mobil dan masuk. Richard tidak punya pilihan selain duduk di mobil Gracia. Setelah menyadari ketertarikannya pada mobil sport, Gracia bertanya perlahan, apakah Anda menyukainya? Saya akan membelinya untuk Anda di masa depan. Richard terkejut dengan tawarannya. Lagi pula, mobil ini sangat mahal. Jangan khawatir. Aku pasti bisa membelinya. Aku akan membelikanmu yang merah, oke? Dia tersenyum. Richard tertawa. Apakah Gracia akan membelinya untuknya? Di jalan, dia merasa sangat nyaman dengan mengemudinya, dan mau tidak mau bertanya, istri, aku ingin memegang tanganmu. Baiklah, ini dia. Gracia mengulurkan tangannya dan membiarkan Richard meraihnya. Itu adalah perasaan yang menyenangkan. Namun, sikap Gracia mengingatkan Richard tentang apa yang telah dilakukan Queenie Carson padanya beberapa malam yang lalu. Dia menghela nafas dalam diam dan bersumpah tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Gracia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa dia hanya meraih tangannya. Dia mengemudi, jadi dia pasti tidak bisa melakukan hal lain. Direktur, saya ingin memainkan peran ini. Sabrina Yalden menatap sutradara dengan sungguh-sungguh. Dia telah memperhatikan film baru ini untuk waktu yang lama, tetapi sutradara tidak menghubunginya sama sekali. Baru pada saat itulah dia mengambil inisiatif untuk mendekatinya untuk peran itu. Ini, peran yang kamu inginkan adalah pemeran utama wanita. Erika Yanik menggelengkan kepalanya. Aku tahu, peran itu cocok untukku, balas Sabrina. Menyesuaikan dirimu adalah satu hal, tapi aku tidak bisa membuat keputusan sendiri sekarang, kata Erika. Aku harus membicarakannya dengan departemen produksi. Lalu siapa produser film ini? Aku akan memanggil mereka secara pribadi untuk berperan dalam film itu. Kamu hanya perlu khawatir tentang remunerasi, kata Sabrina. Jika dia bisa memenangkan penghargaan aktris terbaik dengan ini, itu akan sangat berharga untuknya. Lagi pula, beberapa acara yang disutradarai Erika berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Erika ragu-ragu dan hanya bisa memberikan Sabrina nomor telepon produser. Ini dia nomor produser acara saya. Tapi perkenalkan dirimu dengan baik, karena mereka tidak akan menghiburmu jika kamu tidak sopan. Sabrina terkejut. Apakah mereka begitu kuat? Mungkin mereka hanya sedikit arogan, seperti biasanya. Dia tersenyum dan berterima kasih pada Erika, lalu memutar nomornya.
Panggilan itu dijawab dengan cepat. Halo. Itu suara seorang pria. Sabrina terkejut. Kenapa suaranya agak familiar? Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Halo, saya Sabrina Yalden. Saya ingin berperan sebagai Sabrina Yalden." Richard terkejut. Apakah Sabrina memanggilnya meminta peran? Faktanya, Richard telah memikirkannya sebelumnya tetapi telah mengecualikannya karena ketidaksukaannya terhadapnya. Namun, karena dia tahu nomor teleponnya, kemungkinan besar dia telah bertanya kepada Direktur, Erika Yanik. "Anda kenal saya?" Sabrina tercengang. Dia merasa semakin akrab dengan suara itu. Di mana dia mendengarnya sebelumnya? "Ya, saya bersedia." Richard tersenyum. Gracia, yang mengemudi di samping, meliriknya dengan curiga. Ekspresi Richard segera kembali normal. "Aku sangat menyukai skenariomu ini, aku bisa melihat diriku menjadi pemeran utama wanita, jadi," kata Sabrina. "Saya akan berpikir tentang hal ini." Richard menutup telepon. Di sisi lain telepon, Sabrina tercengang. Suara ini. Dia bertanya dengan aneh, "Direktur, siapa nama produsernya?" "Anda bisa memanggilnya Merkenon," kata Erika. "Apa? Dia yang berinvestasi dalam hal ini." Sabrina terdiam. Sosok seseorang muncul di benaknya, itu adalah seseorang di dalam Rolls-Royce. Tamu paling terhormat. Episode 140. Sabrina Yalden tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa orang yang dia ajak bicara sebenarnya adalah tamu paling terhormat di Hotel Bintang 5 dan seseorang yang telah memukuli beberapa orang dari kamar dagang. Sekarang dia sebenarnya adalah investor dari film ini. Sabrina menggelengkan kepalanya kosong. Siapa dia? Sejujurnya, dia hanya seorang bintang yang sedang naik daun yang tiba-tiba menjadi terkenal. Yang perlu dia lakukan adalah membuktikan kemampuan aktingnya dengan film yang bisa mendongkrak popularitasnya. Sekarang, acara yang disutradarai oleh Erika Yanik ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan dirinya dan mengembangkan karirnya. Dia benar-benar ingin mengambil kesempatan ini, tetapi investor film ini adalah dia. Sabrina berada dalam dilema. Apa yang harus dia lakukan? Dia benar-benar ingin terlibat dalam pertunjukan ini, tetapi apakah dia akan mengizinkannya? Sabrina tidak yakin. Tidak peduli apa, dia telah menyinggung Richard sebelumnya. Bagaimana hasilnya? Direktur, Erika bertanya. Sabrina berjalan mendekat dan berkata setelah ragu sejenak, "Direktur, apakah dia di Central City sekarang?" Erika menggelengkan kepalanya. "Bukan dia." "Lalu di mana dia?" Sabrina menambahkan. "Sepertinya Ocean City," kata Erika setelah berpikir beberapa saat. "Kota laut, ya." Sabrina bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia tampak bertekad. Tidak peduli apa, dia harus berada di film ini, dan dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. "Jadilah baik dan pergi ke kelas." "Aku akan pergi ke kelas nanti. Ujiannya besok," Gracia Jordan berkata dengan serius. Richard mengangguk dan menghela nafas. Dia tidak belajar untuk semester ini, jadi dia pasti tidak bisa lulus ujian. Dia sudah memikirkan tempat untuk beristirahat dan bersantai setelah ujian. Untungnya, dia sekarang berada di tahun kedua dan memulai tahun keduanya dalam beberapa bulan lagi. "Ada apa, suamiku?" Gracia bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat Richard menghela nafas. "Aku pasti akan gagal dalam ujian ini," cemberut Richard. "Tidak apa-apa. Aku akan mengajarimu selama liburan musim panas. Kamu harus belajar lebih keras agar kamu dapat menemukan pekerjaan yang baik setelah lulus." Gracia berkata dengan nada serius. Dia ingin mengubah pikiran Richard untuk membuatnya belajar lebih keras. Lagi pula, tidak baik baginya untuk mengandalkan Zelda sepanjang waktu. Jika dia berhasil lulus dengan kredensial yang baik, dia pasti bisa mendapatkan gaji bulanan hingga 5 digit. Dia juga percaya pada kemampuan Richard untuk mendapatkan penghasilan bulanan yang stabil. Dengan karismanya, dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari Zelda dan para wanita di Rolls-Royce dari Central City. Karena itu, dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Richard mengangguk. Dia juga ingin belajar lebih banyak, terutama bahasa Prancis. Dia bertekad untuk mengikuti jejak ibunya dan berbelanja sampai dia pergi ke luar negeri. "Istri, ajari aku malam ini," katanya,
sambil menarik tangan Gracia secara bersamaan. Lebih serius, apa yang kamu pikirkan? Pergi ke kelas, sekarang. Gracia memelototi Richard dan menarik tangannya kembali. Richard terikat lidah. Setelah melihat wajah Gracia yang cantik dan kulitnya yang sedikit memerah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium pipinya. Dia buru-buru membuka pintu mobil dan lari. Wajah Gracia langsung berubah semerah tomat. Dia menutupi pipinya dengan tangannya dan merasa terkekeh. Bodoh, aku istrimu. Jika kamu menciumku, maka cium aku. Mengapa kamu melarikan diri? Jantungnya berdebar liar di dadanya. Apakah ini perasaan jatuh cinta? Itu adalah perasaan yang sangat indah. Dia melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai guru. Dia menghela nafas lega, turun dari mobil dan berjalan ke kantornya. Dia tenggelam dalam pikirannya, memikirkan bagaimana dia harus mengembalikan uang yang dipinjam dari orang kaya itu. Dia sudah memikirkan cara, tapi dia masih memikirkannya. Gracia menghela nafas. Namun, setelah dia berjalan menjauh dari tempat parkir, seorang gadis yang terlihat sangat terkejut muncul dari balik pohon besar. Dia memandang Gracia dari kejauhan dan tidak bisa menahan napas karena terkejut. Gadis itu adalah Lara Jean, yang kebetulan melewati tempat parkir sekolah secara kebetulan. Dia sudah tidak senang karena insiden Richard. Dia tidak punya mobil, dan dia tidak tahu bagaimana dia berakhir di sini ketika dia sadar kembali. Ketika dia melihat mobil Gracia, dia ingin pergi dan menyapa, tetapi melihat Richard keluar dari mobil. Dia bahkan melihat Gracia menepuk pipinya dengan malu-malu. Mungkin Richard menciumnya di dalam mobil. Atau apakah mereka melakukan hal-hal nakal lainnya bersama-sama secara rahasia? Mereka terlalu berani untuk melakukannya di tempat parkir universitas. Lara bukan orang bodoh. Dia langsung memikirkan fakta yang sulit dipercaya. Bagaimana bisa Richard berkencan dengan Gracia, guru paling cantik di seluruh universitas? Itu tidak mungkin. Memang benar bahwa Richard kaya dan bisa mengejar banyak wanita, tetapi Gracia memiliki begitu banyak pelamar dan dia selalu lajang. Lara tahu bahwa dia bukan penggali emas dan sangat membenci Richard sebelumnya. Kenapa sekarang? Lara pulih dari keterkejutannya. Dia memikirkannya lagi. Tidak heran Gracia menghujani Richard dengan pujian di kelas baru-baru ini. Sekarang dia tahu. Lara merasa tidak nyaman. Dia merasa seolah-olah seseorang telah mencuri sesuatu darinya. Gracia beberapa tahun lebih tua dari mereka, jadi bagaimana Richard bisa bersama dengannya? Dia mendengus, seorang mahasiswa baru yang berhubungan dengan gurunya. Ini pasti akan menjadi berita besar. Laras ragu-ragu. Dia segera menuju ke kelas saat sebuah ide muncul di kepalanya. Richard berjalan-jalan di sekitar sekolah untuk bersantai sebelum akhirnya tiba di kelas. Dari sudut matanya, dia melihat Lara yang berlama-lama di koridor di luar kelas, sepertinya menunggu seseorang. Ketika dia memperhatikannya, dia langsung menundukkan kepalanya tanpa mengetahui alasannya. Diri. Dialah yang mengetahui kelemahannya, bukan sebaliknya. Ketika Richard melewatinya, Lara menggigit bibirnya dan tiba-tiba berdiri. Dia meraih tangannya dan menariknya keluar. Teman-teman sekelas di ruangan itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lara, yang selalu memandang rendah Richard, benar-benar berinisiatif untuk berbicara dengannya. Mereka saling memandang dengan cemas. Apa yang salah dengan pecundang ini Richard? Mengapa semua wanita cantik bergerak untuk berbicara dengannya baru-baru ini? Apakah Lara juga buta? Bagaimana mungkin? Bukankah Lara punya pacar orang kaya? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Richard? Kau benar. Kurasa dia menggunakan Richard sebagai pesuruhnya. Tentu saja, Richard pasti sangat senang. Haha. Para siswa di kelas bergosip dan tertawa terbahak-bahak atas spekulasi mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Richard mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan Lara lagi. Lara menatapnya, lalu berkata, aku melihatnya. Apa yang Anda lihat? Tanya Richard padanya. Aku melihatmu keluar dari mobil guru Jordan. Wajahnya sangat merah. Katakan padaku, kamu berkencan dengan guru Jordan kan? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Lara menjadi semakin marah saat dia berbicara. Dia telah memikirkannya untuk waktu yang lama akhir-akhir ini.
Apakah dia menyukai Richard? Dia memikirkannya lama dan keras dan berjuang dengan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Ketika Yolanda masuk ke mobil sport dan pergi bersamanya, dia merasa sangat kosong, seolah-olah seseorang telah mengambil sesuatu miliknya. Itu adalah perasaan yang disebut cinta. Richard merengut. Dia terlalu bersemangat sekarang dan gagal memperhatikan orang lain di tempat parkir. Dia tidak pernah berharap Lara melihat mereka. Kepala sekolah ini adalah seorang wanita parubaya yang sangat kuno. Jika dia tahu bahwa Gracia berkencan dengan seorang siswa, dia pasti akan menemukan cara untuk memecatnya. Karena Gracia hanya memiliki beberapa kelas per minggu, dia sangat menikmati pekerjaannya saat ini. Jika dia dipecat, dia pasti akan marah. Richard, kamu orang kaya selalu berpikir untuk mendominasi semua jenis wanita, bukan? Sekarang kamu tiba-tiba mengalihkan pandanganmu ke guru Jordan. Tidakkah kamu pikir kamu akan menyakitinya pada akhirnya? Lara memarahinya. Kurasa tidak. Richard menggelengkan kepalanya. Gracia telah menjadi istrinya sejak awal, jadi tidak ada yang salah dengan menciumnya. Selain itu, ibunya sangat kaya sehingga dia pasti bisa memberinya kehidupan yang baik di masa depan. Menurutmu tidak? Richard, aku pikir kamu hanya berpura-pura menjadi pecundang. Tapi aku salah menilaimu. Kamu terhubung dengan guru Jordan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menikahinya? Tidak, kamu hanya bermain-main dengannya, Anda memperlakukannya sebagai mainan Anda. Setelah Anda selesai bermain dengannya, Anda akan memberinya kompensasi paling banyak dan menendangnya ke samping. Apakah Anda tahu bahwa Anda akan menyakitinya? Dia akan ditinggalkan sendirian. Saya menyarankan Anda untuk tidak bermain dengan hatinya, meskipun dia memiliki masalah temperamen, dia masih seorang guru yang baik. Dia pantas dihormati dan bukan main-main. Lara meludah dengan dingin. Saya pikir Anda salah paham. Guru Jordan sejak awal adalah istri saya, kata Richard.